Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada pertemuan kali ini. Kita masih ada di acara podcast Taykosinat KKN Dusun Temetes Taykosinatul Ulum. Ya, bersama saya Ahmad Khairul Anwar dan ini ada kedatangan tamu spesial dari dosen Bapak Syaiful Rizal ya, Pak. Iya. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah dahsyat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Oke, pertemuan kali ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Rizal. Jadi kayak diintegrasi saya ini. Ya, sharing-sharing pengalaman saja. Iya, boleh. Gimana? Itu Pak, kan panjenengan kan berkedudukan di dunia pendidikan kan sudah bertahun-tahun. Iya, betul. Mungkin panjenengan bisa menceritakan sedikit pengalaman Anda untuk teman-teman KKN yang sedang menjalankan KKN di Dusun Temetes ini, biar lebih termotivasi untuk semangat lagi. Oh iya, gitu. Ya, jadi gini, pendidikan tuh kalau menurut saya sendiri adalah sarana untuk merubah peradaban, gitu kan. Iya. Jadi ketepatan saya lahir dari seorang guru, bapak saya guru, ya. Dan ibu saya memang nggak guru tapi beliau pendidik karena beliau memang waktu itu mbah saya yang dari ibu saya itu adalah kiai, jadinya otomatis ibu saya juga punya jiwa pendidik walaupun bukan guru sekarang, ya. Tapi dari situlah kemudian saya punya impian untuk menjadi seorang guru. Bahkan saya punya satu cita-cita yang sampai sekarang tuh nggak berubah dari kecil. Apa Pak? Yaitu jadi profesor. Wah mantap. Rencana mau profesor ini? Insya Allah ya. Nah makanya awalnya ketika saya terjun ke pendidikan itu kan waktu saya kuliah, ya. Itu saya selalu membaca buku di luar buku kuliah. Jadi saya juga selain baca buku bagaimana belajar lebih cepat, kemudian bagaimana kita mengenal kecerdasan anak. Kemudian selain itu saya juga seorang praktisi, saya juga mengisi training menghafal cepat, baik itu Asmaul Husna, Al-Quran maupun pelajaran. Nah dari situlah kemudian gairah saya untuk terjun di dunia pendidikan makin tinggi. Nah gitu. Nah jadi nggak ada yang spesial yang bisa saya sampaikan, tapi yang paling penting adalah kalau kita ingin mengubah peradaban itu ya ubah melalui pendidikan, karena pendidikan ini sebagai kunci untuk peradaban yang lebih maju begitu. Jadi yang penting itu intinya gitu ya, jangan pernah malu untuk mencoba ya Pak. Iya betul. Ada sebuah kasus gini, saya jadi ingat. Ya. Kemarin saya melihat sebuah video ya, yang itu menceritakan tentang Afrika. Ya, di Afrika ini sampai sekarang masih miskin. Padahal dia dengan negara-negara Asia itu merdekanya hampir dalam waktu yang bersamaan. Dari mulai Malaysia, Korea, nah itu waktunya itu hampir bersamaan. Tapi mengapa kok sekarang Afrika itu kok menjadi negara miskin dan bahkan pendapatan di GDP-nya, jadi pendapatan negara itu hanya 4 juta per bulan. Wah, itu sama dengan UMR Jakarta. Gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki dan dianalisis kenapa kok Afrika itu bisa seperti itu, bedanya adalah karena dulu Afrika ketika melimpah dengan sumber daya alam, mereka itu langsung menjual sumber daya alam itu keluar negeri. Jadi langsung ekspor itu bahan mentah. Dan mereka melupakan satu hal, yaitu mendidik SDM mereka dalam hal pendidikan. Beda sama Jepang. Jepang itu dulu ketika dia dibombardir dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, itu satu hal yang mereka tanyakan adalah mana guru-guru yang masih tersisa. Nah dari guru-guru itu ketika yang masih tersisa itu mereka kemudian langsung melakukan revolusi dari hal terkecil, yaitu dengan pendidikan. Tapi akhirnya apa? Pendidikan itu merubah mereka sehingga sekarang menjadi negara maju. Nah itu makanya pentingnya kita terjun di dunia pendidikan. Nah termasuk KKN ini, termasuk Mas Anwar, Mbak Yanti, Mbak Endang, Mas Imam, itu semuanya juga sekarang ini sedang berproses untuk mempraktekkan pendidikan di masyarakat. Jadi pendidikan kan bukan hanya sekedar dalam kelas, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kan, tapi gimana mentransfer pengalaman, mentransfer attitude, mentransfer akhlak kita, karakter kita. Nah itu yang paling penting. Yang utama itu ya Pak. Yang utama itu. Berarti
Pengalaman Anda memang luar biasa, Pak. Kalau diceritakan mungkin, Pak. Oh iya, kalau diceritakan Nggak selesai ya. Nggak selesai ya. Tapi intinya begitu. Nah, kalau boleh bercerita sedikit lagi ya tentang Silahkan. background yang dulu pernah saya dapatkan ketika dulu masih kuliah, itu adalah bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Tahu maksudnya? Iya, tahu. Apa itu? Berkebutuhan khusus mungkin lebih ke condong orang ini memang membutuhkan ini semacam ini atau seperti apa? Berkebutuhan khusus itu ya tanda kutip bukan manusia pada umumnya. Jadi kayak autis. Oh, siap. Nah, orang yang kalau kamu pernah nggak ngajar tapi anaknya lambat banget? Ya, pernah. Nah, itu saya dulu sempat punya pengalaman background di situ. Bahkan saya menangani anak yang autis juga, itu sampai beberapa, sehingga waktu di pondok saya mendapat predikat oleh pengasuh pondok saya itu sebagai spesialis ABK. Wah, mantap. Karena memang mereka ini jarang sekali yang menyentuh dan jarang sekali orang yang mau menyentuh. Iya. Karena mereka sulit untuk konsentrasi, sulit untuk menerima pelajaran, sehingga guru-guru ini itu seringkali angkat tangan, wah saya nggak mau mengajar anak ini. Pernah nggak nemu murid kayak gitu? Pernah. Tapi sabar nggak untuk menghadapi mereka? Terkadang ya nggak sabar, terkadang. Nah, terkadang nggak sabar. Mbak Yanti sabar nggak kira-kira? Pernah nanginnya kayak gitu? Nah, makanya saya itu sering disampaikan oleh guru saya, master trainer saya yaitu Abi Hanif, yang penemu metode Hanifida. Itu beliau begini, mendidik anak, entah ini anak secara umum ya, bukan hanya anak yang kita ajar, tapi mungkin kalian nanti kalau punya anak itu juga sama. Mendidik anak itu bukan sekedar membutuhkan kesabaran. Kalau sabar itu seringkali habis. Nah, betul. Nah, yang diperlukan apa selain sabar, yaitu memahami karakter anak ya. Memahami kalau anak ini berbeda. Oh, mantap. Misalkan nanti kalian punya anak, misalkan ya, naudzubillah misalkan, anak kalian lebih lambat kecepatannya dibandingkan anak lain. Yang anak lain bisa misalkan ngafal itu bisa 30 juz itu dengan sangat cepat, anak kalian ternyata juz 30 aja sulit. Gitu. Maka ini jangan dibandingkan dengan mereka. Anak itu punya keunikannya. Dan supaya kita bisa lebih legowo, yaitu dengan cara memahami, nggak cukup dengan sabar. Nah, makanya ini pendidikan ini kalau dikorek itu sangat luas, termasuk tadi itu yang anak ABK itu jangan sampai kita memperlakukan mereka sama dengan anak lain. Oh iya. Jadi lebih pada memahami daripada sabar. Berarti kuncinya yang penting kita bisa memahami karakter. Mas nanti kalau Mas Anwar punya istri, itu kalau sabar nggak cukup, nggak cukup sabar. Kayaknya memahami karakter wanita itu sulit sekali. Nah itu wanita dengan berbagai macam kerumitannya itu perlu pemahaman. Susah ditebak biasanya. Kepekaan. Ya kan, betul ya. Nah gitu. Maunya itu perempuan itu ya di perspektif perempuan kita itu tahu apa yang mereka mau walaupun mereka nggak nyebutkan. Oh iya, itu yang mereka mau. Tapi sebagai laki-laki kebanyakan nggak peka sih. Wah, kebanyakan gitu. Sulit Pak menebak. Sulit ya, sulit menebak. Sulit sekali. Betul sekali. Nah, itu Mas. Mungkin selain itu Pak, selain di dunia pendidikan, kayaknya saya pernah mengulik background panjenengan. Panjenengan ketinggalan nate ini gue. Terjun ke dunia ruqyah kayaknya ya. Ya, yaitu dulu saya ketika masih kelas 2 aliyah Mas. Oh, masih sekolah itu Mas? Masih sekolah. Wah. Mungkin bisa diceritakan Pak, sepenggal ceritanya. Ya sebenarnya saya agak berat cerita ini di publik karena khawatirnya kalau saya cerita nanti jangan saya pada pakai jasa saya untuk meruqyah. Padahal saya tuh sudah pensiun. Nah intinya gini, dulu itu karena ada sebuah kebutuhan ya. Ada salah satu anggota keluarga yang memang membutuhkan penanganan. Nah dia itu tanda kutip kena gangguan. Oh iya, gangguan jin. Nah sedangkan saya itu nggak tahu cara menanganinya gimana. Nah singkat cerita waktu itu ada perhelatan ruqyah massal di pondok kami, yaitu di Atamlir Bojonegoro. Oh iya. Nah ketika kita mengadakan ruqyah massal, waktu itu saya masih ingat namanya adalah Ustadz Junaidi. Beliau adalah waktu itu menjadi ketua JRC, Jakarta Ruqyah Center. Nah datang ke pondok kami mengadakan ruqyah massal. Nah ruqyah itu ya dibacakan ayat-ayat tentang ruqyah.
Nah, ketika dibacakan ayat itu, ciri-ciri kalau orang itu terkena gangguan adalah ketika didengarkan ayat itu sudah mulai pusing. Bahkan ada yang mual, sampai ada yang muntah. Nah itu. Tapi kalau nggak ada gejala itu berarti aman. Aman ya. Tapi kalau ada gejala itu, nah, karena dalam hadisnya itu kan setan itu berjalan pada peredaran darah. Iya. Nah, dari acara itu kemudian saya belajar kepada Ustadz Junaidi langsung. Nah, kemudian saya dikasih kaset beliau, kemudian ya secara sanad keilmuan kita menyambung. Iya. Nah, dari situlah kemudian saya gimana kalau dibilang coba-coba kok ini serius Langsung gitu ya? loh. Serius, Oh, maksudnya iya. ini bener-bener saya terjun langsung gitu loh. Oh iya. Nah, ada waktu pertama kali meruqyah ya. Ini Ustadz Junaidi bilang, kalau misalkan nanti pertama kali ruqyah, ketika kita nggak berhasil, setan tuh akan bilang begini, alah kamu loh nggak akan berhasil, percuma kamu nggak akan berhasil. Misalkan saya baca ayat itu kan, Iya. setan itu ketika kita kok nggak ada reaksi itu Ngecek ya, Pak? Mengecek kita ya, Pak? nggak akan berhasil pokoknya gitu, Mengecek ya. melemahkan akidah kita pada Allah. Nah, tapi kalau berhasil itu setan akan datang lagi. Wah, kamu hebat. Wah, kamu sakti. Wah, gitu. Oh. Nah, sehingga akhirnya ini ketika sebagai peruqyah itu ada hal yang harus dijaga, yaitu terutama hati. Jadi ada hati, akidah, dan juga jamaah, akhlak. Jadi waktu itu memang persyaratannya cukup berat ya bagi saya. Tapi saya memang berusaha untuk membantu. Sehingga waktu itu dari acara itu kemudian saya mulai terjun, 1 pasien saya tangani, 2 pasien saya tangani, dan akhirnya di pondok kami itu dibentuk namanya ARC. ARC itu apa, Pak? At-Tanwir Ruqyah Center. Sampai sekarang masih ada? Saya belum ngecek lagi ya. Tapi waktu itu tahun berapa itu, Pak, kira-kira, Pak? tahun 2008-2009. Sudah lama ya. Sudah lama sekali. Jadi ya alhamdulillah saya waktu itu merintisnya dan juga menjadi ketuanya sekaligus. Jadi JRC. Dan tahu nggak yang saya tangani itu Ya. kebanyakan adalah santri putri. Nilai plus, Pak. Gimana ya? Dapat plus, Pak, ini, Pak. Sering ewah mas. Ewasnya gini. Saya kalau meruqyah santri putri seringkali pakai sarung tangan. Menjaga ya, Pak. Iya Ben, karena meruqyah tuh harus jaga wudhu. Jadi kalau misalkan batal, itu saya wudhu lagi. Wudhu lagi ya. Dan repotnya itu karena kan gini, kalau meruqyah itu kan kita cari titiknya. Jadi kita baca ayat, kita cari mana titik yang itu ketika disentuh itu sakit. Kita dipijit gini sakit. Kayak saraf ya. Coba kalau misalkan jenengan tak pijit gini kan nggak sakit kan? Enggak. Nah, tapi nek misalkan saya bacakan ayat, kemudian ada reaksi, itu saya pijit kalau ini jinnya sedang di sini, itu tak pijit itu sakit. Nah, itu saya pernah ada kasus perempuan, dia ngerung-ngerung gitu kan, saya dipanggil. Nah, kemudian saya cek awalnya di kaki saya pencet-pencet sakit. Nah, berarti di sini saya pencet, ayo keluar, saya minta begitu. Saya sambil komunikasi sama jinnya begitu. Iya. Nah, kemudian setelah itu, iya saya mau keluar, ayo keluar. Nah, terus kemudian tapi ternyata nggak ada tanda-tandanya. Nah, kata ustadz saya, untuk tandanya jin itu keluar, itu adalah keluar dari di antara lubang di tubuh kita. Entah itu mulai kentut, kencing, muntah, gitu. atau mungkin dia geblas wajing, nah gitu. Tapi ada tandanya gitu. Tapi dia mau keluar kok nggak ada tandanya. Saya curiga, saya pencet kakinya lagi, loh, udah nggak sakit. Akhirnya saya cari lagi titik-titiknya itu, dan itu perempuan. Nanti kan kalau disalahartikan saya jangan-jangan malah melakukan pelecehan gitu kan. Ya betul, Pak. Malah sampai waktu itu untungnya ketemu di sini. Pundak ya? Di pundak. Untungnya nggak sampai merambat. Gitu kan. Di bawahnya. Gitu. Makanya itu resiko. Nah, terus akhirnya dari situ bisa ketika saya pentak gini, ayo keluar. Kalau keluar akan saya terus tekan gitu. Terus akhirnya dia keluarnya muntah langsung. Langsung muntah. Nah, itu sekilas cerita ya. Tapi ini disclaimer dulu, saya ini tidak menerima jasa ruqyah sekarang ya. Bisa. Jadi itu sekedar background dan itu landasan ilmu yang dulu pernah saya pelajari. Itu Anda mendalami ruqyah itu kisaran berapa tahun? Ya nggak ada 1 tahun ya, saya 1 bulan atau 2 bulan, alhamdulillah. Berhitung cepat ya. Alhamdulillah Nah, cepat.
mumpung ada yang lagi viral ini Pak tentang peruqyah itu namanya siapa ya? Gus Samsudin. Iya, mungkin pendapat Anda gimana tentang Gus Samsudin itu? Kayaknya kan sok-sokan itu atau gimana? Oh iya. Mengenai itu ya, ini kan fenomena yang luar biasa. Artinya sebenarnya fenomena ini sudah terjadi di masyarakat kita. Cuma mungkin karena nggak berani atau kurang ilmunya sehingga hal ini jarang diungkap gitu. Nah, dan ini saya tidak bermaksud ngerasani Gus Samsudin ya, maaf ya Gus ya. Siap. Saya nggak maksud ngerasanin jenengan karena ini perlu dibahas. Jadi ini saya bahas secara umum, bukan hanya jenengan. Yang artinya adalah kalau ada orang ya yang dia mempraktekkan sesuatu yang itu di luar yang seharusnya, maka itu tidak termasuk dalam ruqyah. Ruqyah yang kalau kita nyebutnya itu adalah ruqyah syar'iyah. Jadi ruqyah yang berdasarkan syar'i. Ruqyah syar'i itu gimana? Nah, ini saya langsung bacakan intinya saja. Dulu ruqyah itu awalnya itu adalah ketika ada seseorang yang waktu lewat di sebuah desa, dia itu kesentup kalajengking. Nah, kalajengking gurun itu beda sama kalajengking rumah. Kalajengking gurun itu beracun. Nah, ketika disentup itu kan ini apa? Orang ini nggak bisa jalan. Nah, dia bingung ngobatinya gimana gitu loh. Oh iya. Nah, terus akhirnya dari situ orang itu tiba-tiba punya inisiatif dibacakan Al-Fatihah sambil mohon doa pada Allah supaya mohon kesembuhan supaya racunnya ini bisa sembuh, bisa hilang gitu. Dan alhamdulillah ketika dibacakan Al-Fatihah dengan penuh keyakinan pada Allah, kemudian racun itu hilang dan sembuh. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah tentang asbabun nuzul dari surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Mu'awwidzatain apa? Gak tahu saya. Apa Mbak? Saya gak tahu. Apa? Al-Nas sama Al-Falaq. Oh itu. Al-Falaq ada berapa ayat? 8. Iya. Coba baca. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasatin. 5. Ada 5 ayat. Anas ada berapa ayat? 5. Loh. Coba ulangi. Coba baca. 6. Ada 6. Berarti totalnya berapa ayat? 11 ayat. Surat itu turun ketika Rasulullah waktu itu sedang sakit. Nah, ketika sakit ini secara medis ini Rasulullah nggak kenapa-napa, tapi kok sakit. Penyebab medis nggak tahu ini kenapa gitu. Nah, kemudian Rasulullah mendapat bisikan dari malaikat Jibril kalau beliau sedang disihir dengan 11 buhul. Buhul itu artinya ikatan. Dan buhul itu bertempat di sebuah sumur, dan sumur itu kemudian diangkat oleh sahabat. Kan ditahu kan? Iya. Lokasinya. Nah, talinya ini susah sekali untuk dilepasin. Nah, kalau ini talinya bisa terlepas, maka sihirnya hilang. Nah, makanya surat ini kemudian turun. Nah, ketika dibacakan surat ini mulai Al-Falaq, mulai ayat pertama, 1 ikatan terlepas. Kemudian ikatan kedua terlepas. Sampai nanti Anas terakhir kemudian terlepas. Nah, sehingga ayat inilah, surat inilah yang seringkali dipakai oleh peruqyah untuk meruqyah orang-orang yang terkena gangguan sihir. Nah, itu secara syar'i itu seperti itu. Tidak ada namanya Rasulullah ketika waktu itu Rasulullah ataupun salafus soleh, sahabat-sahabat itu kemudian ketika ada orang sakit kemudian sakitnya dipindah di kelapa, sakitnya dipindah di telur. Itu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Apalagi belakang ini pesulap merah membongkar trik bagaimana orang itu kok seolah-olah memindahkan penyakit itu di kelapa. Nah, padahal itu hanyalah trik yang kelapa itu sudah disiapkan sehingga seolah-olah orang itu bisa percaya kalau ini penyakitnya sudah dipindah. Nah, itu fenomena ya. Fenomena semacam itu kalau kita lihat dari secara keilmuan itu seperti itu. Makanya nggak ada yang namanya memindahkan penyakit dengan cara itu, apalagi kalau penyakitnya sampai berupa paku atau apa gitu ya. Itu. Nah, saya kalau dalam hal ini memang lebih cenderung
condong ke Marcel ya, walaupun dengan mungkin ada beberapa hal yang memang saya kurang setuju. Kurang setujunya itu kan ya seperti dia kan gini, kalau kita ingin menasihati seseorang itu kan kalau secara terbuka itu bukan nasihat. Iya. Ya, jatuhnya bukan nasihat. Nah, tapi kalau misalkan ini nanti dibicarakan baik-baik, misalkan tanpa di depan umum, nah ini bisa jadi nasihat. Tapi memang ada sisi positifnya. Positifnya apa? Yaitu ketika ini dibuka di publik, akhirnya publik itu mulai sadar bahwa perdukunan semacam itu nggak benar. Bahkan yang lucu adalah dukun-dukun itu lapor pada polisi. Iya. Tahu nggak, Dok? Banyak sekali itu, Pak. Persatuan Dukun Indonesia itu dia apa? Lapor polisi. Mencari pembelaan. Itu buktinya apa? Sebagai bukti apa? Bahwa dukun-dukun yang waktu itu mungkin mempromosikan penglaris itu dia nggak terbukti. Kalau dia penglaris terbukti ngapain lapor polisi? Pakai aja penglarisnya supaya jobnya rame lancar, lagi, ya kan? Ya. Kalau misalkan santet itu berfungsi, nggak usah lapor polisi, santet aja Marcel, selesai urusan, ya kan? Betul. Kalau misalkan itu berfungsi, ya. Tapi kan buktinya kan mereka malah lapor polisi, yang dalam artian mereka manusia biasa yang sama seperti kita. Yang memang yang disayangkan adalah mereka menggunakan trik-trik tertentu untuk membodohi masyarakat supaya mereka percaya. Padahal tidak ada secara pengobatan, secara empiris, secara ilmiah pengobatan semacam itu. Iya. Sehingga akhirnya apa? Kalau misalkan jenengan sakit batuk, tak suruh minum Kalpanak, kira-kira gimana? Wah, nggak masuk. Padahal sakit Kalpanak, ya. Tapi obatnya kan beda. Iya, beda. Atau kamu panuan, tak kasih insto misalkan. Wah. Nah, nggak masuk. Nggak masuk akal. Sama orang punya sakit kanker, ya kan? Ya. Terus diobati dengan cara seperti itu, dan kemudian seolah penyakitnya sudah terpindah. Itu sama sekali nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Nah, makanya ini kita akan menuju Indonesia pada pemikiran yang modern yang selain dia spiritualnya tinggi, tapi juga akalnya itu juga menjadi lebih cerdas begitu. Seperti itu. Itu yang fenomena yang bisa saya tanggapi dari fenomena yang baru viral ini ya. Betul. Berarti itu nggak ada ya Pak istilah peruqyah yang kayak gitu-gitu nggak ada. Cuma peruqyah kan memang syar'i itu ya. Peruqyah syar'i. Ruqyah itu ada, cuma caranya yang syar'i, bukan cara pakai sembunyi-sembunyiin gitu ya. Mindah-mindahin penyakit ke sini. Itu enggak ya? Saya belum pernah hanya permainan ya. Itu mungkin. hanya ini loh. Seolah-olah itu benar, tapi nggak ada buktinya gitu, nggak ada buktinya. Dan kalau di dalam dunia ilmiah itu ada namanya placebo effect. Apa itu? Pernah dengar? Baru kali ini saya dengar, Mbak, placebo effect. Jadi itu ada sebuah penelitian yang waktu itu ada orang sakit. Nah, orang sakit itu dibilangin gini, ini kalau kamu minum ini, kamu pasti akan sembuh. Dokternya bilang gitu, karena ini obat paling mujarab. Iya. Nah, ketika diminum, wah sembuh, beneran sembuh. Nah, terus kemudian suatu saat berapa waktu kemudian dokter ini mengumumkan kalau yang diberikan itu sebenarnya bukan obat, tapi air putih. Seketika orangnya sakit lagi. Wah. Itu namanya placebo effect. Jadi pikiran itu bisa mempengaruhi psikologis manusia dan juga bahkan bisa mempengaruhi dia sakit atau tidak karena dia pikirannya. Makanya hati-hati betul apa yang kita pikirkan. Misalkan kita berpikir, oh aku sakit, itu akan terus digaungkan dan itu akan menjadi kenyataan. Sama kayak saya tuh sering kali kalau ke mahasiswa atau ke orang-orang itu selalu minta mereka untuk optimis. jangan ini loh. Jangan bilang aku ini pelupa. Pernah gitu. Iya. Mbak Yanti pernah. Saya pernah. Aku ini pelupa. Mbak Endang pernah gitu. Aku itu orangnya lalian. Saya pernah, Pak. Nah, saya seringkali menegur mereka kenapa? Semakin itu diucapkan, semakin jadi kenyataan. Itu karena pikiran bawah sadar loh itu. Iya. Loh, sama dulu ketika saya sebelum bisa tampil bicara di depan umum, saya tuh merasa bahwa saya tuh nggak bisa berbicara di depan umum. Tapi setelah itu saya program ulang pikiran saya lancar berbicara.
saya pandai berbicara. Setiap saya berbicara, pembicaranya menggugah dunia. Misalkan Wah, gitu. mantap. Misalkan gitu. Saya Mantap, semangat. itu saya dapatkan dari mana? Dari ilmu hipnosis. Jadi saya namanya melakukan self hipnosis. Hipnosis pada diri sendiri. Iya. Walaupun saya juga bisa hipnosis orang lain juga bisa. Itu sering saya praktekkan juga. Nah, artinya apa? Dalam kasus ini ya, ketika misalkan ada orang yang kayak ada bulu perindu ya. Bulu perindu itu kan untuk dalam tanda kutip pelet. Nah, ya, pelet gitu kan. wanita, Pak. Nah, orang itu ketika tahu kalau ini pelet, itu kan kemudian muncul rasa percaya diri. Wah, kayak rasa itu lebih berseri wajahnya. Yang awalnya itu murung gitu kan, nggak pede. Nah, tapi kemudian ketika ada pelet itu, tanda kutip pelet ya, hasilnya kan nggak pelet. Cuma ada bulu perindu, wah, mengikat, Pak. Wah, pede. Seandainya bulu perindu atau pelet itu manjur, saya yakin dukun itu bisa menggait artis tercantik di dunia. Misalkan ya, dia pengen melet Syahrini. Wah, Syahrini langsung dia nempel sama dia. Tapi buktinya kan nggak bisa. nggak bisa begitu. Iya. Nah, itu namanya ada placebo effect. Ini kalau secara ilmiah panjang lagi tentunya ya. Iya. Nah, gitu. Oke. Wah, jadi pengalaman Anda memang nggak hanya di dunia pendidikan saja ya, Pak? Iya. Sampai ke dunia ibaratnya mistis ya. Mistis, hipnosis. Banyak sekali pengalaman. Bahkan saya sebenarnya ada pengalaman di dunia herbal, tapi jangan ya, nanti kepanjangan. Pak. Kepanjangan nanti. Lain waktu lagi. Saya juga soalnya kaligrafer juga sebenarnya. Oh, banyak sekali ya, Pak? Saya pernah ikut kejuaraan tingkat provinsi malah. Wah, mantap. Ini kapan-kapan kita sharing lagi. Ya. Kapan-kapan kita sharing lagi ya. Oke, selanjutnya mungkin itu, Pak. Panjenengan bisa memotivasi anak-anak KKN yang ada di sini. Pesan-kesannya untuk anak KKN itu apa supaya bisa lebih ibaratnya lebih semangat untuk maju ke depan. Oh iya. Yang pertama gini, ketika kalian ingin melakukan sesuatu, motivasinya jangan melulu uang. Ya. Ketika kalian ingin membantu, ya bantu aja. Adapun nanti orang itu ngasih uang atau tidak, itu jangan pikiran dulu untuk saat ini loh. Yeah. Untuk masih muda. Yang paling penting adalah pengalaman kamu. Pengalaman kamu geber sebanyak-banyaknya. Saya dulu mencoba banyak hal, ya kaligrafi, herbal, macam-macam itu saya coba semua. Mantap. Tapi akhirnya dari percobaan itu saya punya kesimpulan bahwa saya mengambil satu hal, satu tujuan, visi misi yang akhirnya membuat saya tuh bisa lebih bersemangat. Contohnya kayak sekarang saya terjun di dunia akademik pendidikan. Itu karena saya memang sudah mencoba banyak hal sehingga akhirnya oh ini dunia saya. Oh iya. Tapi kalau nggak mencoba nggak bisa. Makanya mumpung ini masih KKN, coba rasakan kebutuhan masyarakat itu apa. Nah, kamu tergerak, paling yang membuat kamu tergerak itu apa. Nah, disitulah itu kamu akan temukan tujuan kamu. Oke, gitu. Siap. Mungkin kesan untuk anak KKN, kesannya apa? Oh, kesannya ini dahsyat luar biasa. Alhamdulillah. Saya selalu makanan dahsyat luar biasa, kenapa? Karena itu sugesti ya. Ketika ditanya kabarnya beda, alhamdulillah baik, dengan alhamdulillah dahsyat luar biasa. Itu motivasinya apa, Pak? Motivasinya dahsyat luar biasa. Ya karena kalau kita menjawab kabar dengan semangat, antusias, itu akan mempengaruhi semua hormon dalam tubuh kita. Keyakinan kita, semangat kita itu akan terpengaruhi. Beda sama alhamdulillah luar biasa. Apa alhamdulillah baik-baik saja. Ya begini-begini saja. Itu beda. Ya. Siap. Jadi kalau kesan saya di KKN ini alhamdulillah ini kalian hebat semuanya. Alhamdulillah. Aktif semuanya. Saya lihat itu kayak di kegiatan-kegiatan itu kalian bisa ikut berbaur di masyarakat. Ini yang perlu kalian pertahankan dan semoga bukan hanya di KKN saja tapi juga ketika nanti kalian terjun beneran di masyarakat, itu kalian bisa mengaplikasikannya. Oke, siap, insya Allah ya. Siap. Oke. Cukup kali ini pertemuan dari kami dan terima kasih untuk Pak Rizal sudah menceritakan beberapa pengalamannya tadi. Mungkin lain waktu mungkin kita bisa lanjut kembali. Siap. Oke, kesimpulan dari pertemuan kali ini ya, jadi mahasiswa kita harus tetap semangat, jangan pernah malu untuk mencoba agar kita mampu meraih masa depan yang sudah kita impikan. Dan yang kedua, jangan pernah kita mempercayai atau sampai meyakini hal-hal mistis kayak tadi ya, Pak. Kita ikuti alir aja, nggak usah awak dewe ibaratnya. Oke. Mungkin itu yang bisa Pak Rizal sampaikan ya, Pak. Mungkin kita bisa lanjut next time. Insya Allah. Oke.
Tetap ikuti akun kami di KKN Dusun Temetes. Bersama kami menggali berita yang akan mengurus dunia. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.